Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Ahmad Fauzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM digit 40040303363630064. Nah, di sini saya akan melanjutkan ROS Industrial Basic Developer Training Class dengan sesi 3 dan sesi 4. Oke, kita lanjut materinya. Cekidot. Oke, kita akan melanjutkan materi dari sesi 1 dan sesi 2 dan sekarang ada di sesi 3 dan sesi 4 sebagai ROS Industrial Basic Developer Training Class. Oke, next. Nah, kita harus mengetahui ROS Industrial itu apa saja. Itu yang pertama ada robot drivers yang menyediakan driver untuk berbagai robot industri seperti UR, terus ABB, Fano, dan lain-lain. Nah, agar dapat digunakan dalam sistem ROS ini, driver ini memungkinkan integrasi antar perangkat kelas industri dan software ROS. Nah, yang kedua ada path planners, yaitu menggunakan dari Movit. ROS Industrial juga mengembangkan dan mengoptimalkan planner untuk kebutuhan manufaktur yang spesifik seperti gerakan dan presisi tinggi. Nah, terus di sini kita ada 4 buah dari ROS ini, yaitu ada URDF, yaitu Unified Robot Description Format. URDF ini dalam format XML yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur fisik dan kinematika robot seperti dimensi, bentuk, massa, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua itu ada Movit, yaitu sebagai framework perencanaan gerak atau motion planning atau inverse kinematic, collision checking, dan control robot dalam ROS. Terus yang ketiga ada path planner. Nah, path planner ini yang algoritma yang bertugas untuk menentukan lintasan terbaik dari posisi awal ke posisi tujuan dengan mempertimbangkan kendala lingkungan dan kinematika robot. Yang keempat ada Airvis Planning, yaitu alat visualisasi 3D yang digunakan untuk menampilkan data sensor, model robot, dan simulasi lintasan gerak. Nah, itu kita harus mengetahui basic dulu, yaitu ada Movit. Nah, Movit ini adalah itu menyediakan API yaitu berbasis C++ yang sangat kuat dan fleksibel. Nah, memungkinkan pengembangan untuk merancang, menguji, dan menjalankan perencanaan lintasan robot secara langsung melalui kode pemrograman. Nah, dalam Movit ini memiliki penggunaan antarmuka dengan hanya beberapa baris kode untuk menggunakan kelas dan fungsi dari library Movit _CPP. Ya, untuk penggunaannya dapat melakukan inisialisasi sistem, menetapkan posisi tujuan atau goal state untuk merencanakan lintasan yang memperhitungkan kemungkinan tabrakan serta mengeksekusi pergerakan pada robot virtual atau maupun nyata. Nah, selain itu Movit ini memungkinkan pengembangan untuk memanfaatkan fungsionalitas lanjutan seperti penyesuaian jalur lintasan, penggunaan planner yang berbeda, misalnya OMPL, Descartes, Threshold, terus hingga integrasi dengan modul perception dan feedback sensor secara real time. Nah, melalui API ini pengguna juga bisa mengembangkan pipeline perencanaan khusus yang melibatkan validasi kondisi sebelum eksekusi, monitoring posisi dan status aktuator, hingga mekanisme recovery ketika rencana gagal atau lingkungan berubah secara dinamis. Terus yang selanjutnya ada di Airvis, yaitu Airvis ini singkatan dari ROS Visualization, adalah salah satu alat yang paling penting dalam ekosistem ROS yang berfungsi sebagai antarmuka visual 3D untuk memantau, menganalisis, dan menguji sistem robotik secara real time. Dengan Airvis ini pengguna dapat melihat representasi grafis dari grafik
robot yang berdasarkan model URDF, serta menampilkan berbagai data dari node ROS seperti posisi, orientasi, lintasan, gerak, trajektori, sensor, misalnya kamera dan lidar, hingga status join dan link. Nah, AirVis ini memungkinkan visualisasi langsung dari komunikasi antar node melalui topik, sehingga sangat membantu dalam proses debugging, validasi, dan pengembangan sistem. Nah, dalam fitur keunggulan AirVis ini yang itu untuk kemampuannya untuk menampilkan dan menguji machine planning yang dihasilkan oleh Movit. Terus dalam integrasi Movit ini, AirVis memungkinkan pengguna untuk menentukan target, posisi dan orientasi dengan menjalankan lintasan. Terus AirVis juga sangat fleksibel dan interaktif. Pengguna bisa mengatur tampilan kamera, memilih komponen yang ingin divisualisasikan, mengatur warna, dan transparansi objek. Nah, AirVis menjadi alat penting untuk menjembatani antara sistem pemrograman berbasis terminal dengan representasi virtual, sehingga mempermudah pengembangan dalam memahami bagaimana robot dapat melihat dan merasakan lingkungannya. Terus ada intrinsic, yaitu industrial calibration. Nah, proses kalibrasi kamera yang bertujuan untuk menentukan parameter internal kamera seperti panjang fokus, titik pusat optik, koefisien distorsi lensa. Proses ini sangat penting dalam sistem robotik industri yang menggunakan kamera sebagai alat penginderaan, karena ketepatan pengukuran posisi dan orientasi objek sangat bergantung pada operasi parameter internal kamera. Nah, dalam instruksi ini biasanya digunakan dalam sebuah industri yang berkaitan dengan robot arm atau berbasis produksi. Proses kalibrasi instruksi ini dengan memindahkan kamera berbagai posisi yang telah diketahui dan mengarahkannya ke target kalibrasi, seperti pola checkboard yang biasanya ditetapkan secara tetap di lingkungan kerja. Gerakan kamera dilakukan sepanjang sumbu yang tegak lurus terhadap target, dan berbagai sudut digunakan untuk menghitung parameter instruksi kamera secara matematis. Nah, setelah proses kalibrasi, parameter yang dilakukan akan sangat membantu dan meningkatkan akurasi kalibrasi ekstrinsik, yaitu proses yang menentukan posisi dan orientasi kamera relatif terhadap robot atau lingkungan kerjanya. Terus di sini ada 3D kamera, salah satu jenis sensor yang digunakan dalam sistem robotika atau ROS untuk memperoleh data spasial 3 dimensi dari lingkungan berbeda dengan kamera 2D yang biasanya hanya menangkap informasi visual dalam bentuk gambar. Data kamera 3D mampu merekam informasi kedalaman. Terus ada memungkinkan robot ini untuk mengendali bentuk, jarak, dan struktur permukaan objek secara lebih akurat. Jenis kamera 3D ini yang umum digunakan meliputi kamera RGB seperti Microsoft Kinect atau Asus Action, kamera time of flight, stereo vision, dan 3D laser scanner atau lidar. Nah, dalam ROS ini kamera 3D sangat terintegrasi melalui paket Open2 launch untuk perangkat RGB generasi pertama, itu AIA Kinect 2. Untuk Kinect versi 2 ini kamera ini menghasilkan data dalam bentuk point cloud, yaitu senggolan titik-titik 3D yang presentasikan permukaan objek di dunia nyata. Dengan titik point cloudnya itu tidak hanya memiliki koordinat yaitu x, y, z, tapi dia juga memiliki yang dilengkapi informasi warna yaitu RGB atau intensitas atau lain-lainnya. Nah, kamera 3D ini merupakan komponen penting dalam pengembangan sistem persepsi yang canggih pada robot industri, karena memungkinkan robot untuk melihat
dan memahami lingkungan secara mendalam dengan integrasi yang baik dalam ROS. Dan ROS Industrial Chemistry ini menjadi alat yang sangat kuat dalam mewujudkan otomasi cerdas dan fleksibel dan di dunia manufaktur modern. Terus ada di sini ada perception OpenCV. Nah, OpenCV ini yaitu open source computer vision library. Nah, yang salah satunya itu yang paling populer yang digunakan dalam pengembangan sistem robotik dan pengenalan visual. Dalam konteks source ini, OpenCV menjadi tulang punggung bagi banyak aplikasi perception karena kemampuannya dalam mengalami gambar 2D, video, dan aliran data visual dari berbagai sensor. OpenCV sangat berguna dalam aplikasi-aplikasi yang memerlukan interpretasi visual seperti pelacakan objek, navigasi berbasis kamera, deteksi posisi benda untuk keperluan manipulasi, dan bahkan pengenalan gestur. Nah, dalam integrasi OpenCV ini membantu dalam proses intrinsic calibration dalam parameter internal kamera seperti focal length dan distorsi lensa, dan extrinsic calibration hubungan antara sensor dan dunia sekitar. Nah, ROS Industrial juga menyediakan berbagai tutorial dan integrasi yang menggunakan OpenCV, termasuk aplikasi untuk menghitung orientasi objek seperti penentuan sudut, roll dari sebuah pompa berdasarkan input. Selain itu, komunitas OpenCV telah mengembangkan ekstensi OpenCV Contrib yang berisi menambahkan pemasangan 3D dan pencocokan fitur kompleks seperti line mode dan PPF point pair feature. Terus di sini ada selanjutnya ada perception library VCL. Nah, VCL ini adalah point cloud library. Nah, yang merupakan pustaka open source yang dirancang khusus untuk menangani dan memproses data 3D dalam bentuk point cloud. Sukuman titik ini di ruang 3D yang mempresentasikan permukaan suatu objek atau lingkungan dalam konteks ROS. Nah, ROS Industrial ini sangat penting dalam aplikasi perception, terutama ketika robot perlu memahami bentuk dan posisi objek dari struktur dalam ruangan 3 dimensi. VCL ini digunakan bersama sensor 3D seperti kamera RGB, terus LiDAR atau stereo vision yang menghasilkan data point cloud. Mungkin ini ada beberapa contoh dari fokus dan 3 range dari coloration datanya. Nah, VCL yang menyediakan beragam alat bantu toolsnya seperti ada di sini, itu ada memisahkan objek dari datar, terus seperti sudut kurva atau permukaan datar, terus ada permukaan yang 3D dalam rekonstruksi permukaan 3D. Nah, oke, mungkin itu sekian dari penjelasan aku. Mohon maaf bila ada beberapa banyak kesalahan kata atau perbuatan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.